Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Baik, jumpa lagi dengan kami dalam acara kostum konsultasi seputar hukum. Kita masih bersama teman-teman, kawan-kawan, dan para sahabat kostum untuk terus kita kupas tuntas dalam persoalan kopi yang mengandung sianida yang terjadi pada tahun 2016, tepatnya bulan Januari. Pemirsa, di studio kami sudah ada banyak komentar-komentar. Ini ada beberapa pertanyaan dan komentar yang ditujukan kepada saya. Ini datang dari pendengar setia radio Tirta. Bang Tony, gimana kabar? Semoga Bang Tony sehat ya. Bang Tony ada di Pondok Gede dan beliau bertanya, apakah dalam kasus kopi sianida ini terdakwa Jessica bisa dimasukkan ke dalam pasal 340, sementara pembuktiannya banyak yang janggal, dan bagaimana menurut Bapak Raidin dalam perkara ini? Terima kasih. Oke, saya coba bermain dengan cara berpikir saya, ya, sesuai dengan fakta-fakta hukum dan instrumen dari rangkaian peristiwa hukum yang saat itu telah dan oleh dibuktikan jaksa penuntut umum bahwa sesungguhnya apa yang saya jelaskan tadi, untuk mengarahkan orang itu atau seseorang melanggar ketentuan pasal 340, maka harus terpenuhi unsur dalam alat bukti yang cukup. Tentu petunjuk alat buktinya harus jelas, perolehan alat buktinya harus jelas juga, pengambilan alat buktinya juga harus jelas dan tidak merobek marwah hukum, sehingga betul-betul orang yang tadi disangkakan dan lalu kemudian nanti didakwakan ini benar-benar ada kaitan secara langsung dengan perbuatannya. Jadi kalau alat buktinya saja sebagai kekuatan alat bukti, dua alat buktinya tadi untuk menjadikan orang tersangka itu diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan dan marwah hukum yang ada, maka saya anggap persidangan itu mesti harus ditinjau kembali dan demi hukum sesungguhnya harus dihentikan. Maka tidak ada dasar hukum 340 itu dikenakan jika itu benar terjadi. Apalagi saya bilang tadi, menurut Aristoteles lebih baik menghukum
lebih baik membebaskan 1.000 orang yang nyata-nyata sudah bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak pernah melakukan perbuatan. Tentu asas keadilan ini harus kita junjung tinggi sebagaimana acuan daripada perintah konstitusi kita yang terkandung di dalam asas atau landasan negara kita adalah negara hukum dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka menurut saya demi hukum ini harus ditinjau kembali, Bang Tony. Oke, terima kasih Bang Tony pertanyaannya. Semoga Bang Tony sekeluarga sehat selalu. Ini datang pertanyaan kedua dari Bang Hani Gampita atau Bu Hani Gampita dari Cawang ya. Beliau bertanya metode apa yang dipakai hakim dalam memutus perkara Jessica, sementara dalam berkas yang diterima oleh tim kuasa hukum dikatakan banyak kejanggalan. Jadi jujur dalam metode hukum acara pidana kita itu Bu Hani Gambita, bahwa dari pihak penegak hukum, penyidik Polri, mereka diberi kewenangan untuk melekatkan dirinya dalam rangka keyakinan. Keyakinan penyidik itu betul-betul digunakan. Apakah keyakinan itu untuk menentukan seseorang itu dari tadi tingkatnya saksi menjadi tersangka, atau si tersangka tadi juga bisa dilakukan penahanan, itu tergantung daripada kewenangan keyakinan penyidik. Sehingga nanti penyidik khawatir jika tidak ditahan nanti bisa menghilangkan barang bukti, melakukan perbuatan hukum baru, atau melarikan diri, merusak alat bukti yang ada. Kemudian para penegak hukum juga, teman-teman di jaksa penuntut umum juga, mereka menganut asas keyakinannya. Makanya kalau mereka sudah yakin berkas dan barang bukti termasuk tadi si tersangkanya itu, mereka yakin dia suguhkan di meja atau kursi terdakwa di muka sidang, itu keyakinan. Nah, terkait itu putusan-putusan juga yang dilakukan kepada Jessica itu dalam proses pemeriksaan kasus Jessica ini, lebih banyak hakim mengambil sebuah asas keyakinan untuk memutuskannya. Walaupun tadi tidak nampak secara jelas perbuatan, tidak ada perbuatan yang nyata dilihatnya. Artinya penegak hukum saat itu betul-betul memakai cara keyakinan yang tinggi untuk memutus kasus ini. Padahal penegak hukum baru menghadirkan keyakinan dalam dirinya apabila ia telah melihat secara real, secara terang-terangan
ada bukti yang sah ditunjukkan di muka sidang, ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa, dan ada alat bukti sebagai penunjang untuk supaya para pengambil keputusan ini mempunyai keyakinan yang lebih untuk melakukan putusan. Jadi begitu kepada saudara saya, sahabat daripada kostum Hani Gempita di Cawang. Sekarang saya bacakan kembali dari sahabat kita, sahabat radio dan TV Tirta Media. Ini datang dari Bara Susilo, Jakarta Barat. Selamat siang kostum. Terima kasih telah ikut memberikan penjelasan tentang kasus almarhumah Mirna. Semoga kita akan lebih mendapatkan ilmu dalam hukum di Indonesia. Terima kasih. Pertanyaannya ya, tetap masih dengan saya ya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan alat bukti yang disembunyikan atau sengaja tidak dihadirkan dalam persidangan dengan alasan agar tidak memberatkan hukum si tersangka. Terima kasih kostum. Baik, saya akan coba mengajak Anda berpikir juga. Nanti biar Anda sendiri yang menyimpulkan atau pemirsa yang lain simpulkan, boleh komen. Dan satu waktu kita juga akan panggil narasumber yang kompeten untuk bisa kita diskusikan persoalan ini. Ketika tadi saya jelaskan bahwa kenapa seseorang yang sudah dijadikan tersangka harus ditahan oleh pihak penyidik, baik itu penyidik daripada kepolisian maupun penyidik yang ada di kejaksaan, karena tujuannya untuk menyelamatkan alat bukti, tidak dirusak, tidak disembunyikan. Nah, ini pertanyaannya, ini ada diduga seseorang atau sekelompok orang menyembunyikan alat bukti. Nah, berarti kalau betul itu ada sekelompok orang atau seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan alat bukti, maka dia telah menghambat proses hukum, dan dia juga sudah mencederai marwah hukum yang sedang ditegakkan saat itu. Oleh karenanya penting dia harus dipidanakan. Itu persoalannya. Nah, ini siapa yang mau pidanakan dia? Maka siapa yang merasa dirugikan pada saat ini? Nah, begitu Bang Bara Susilo, Jakarta Barat. Ya. Jadi saya lihat bahwa persoalan Mirna Jessica ini ada persoalan yang sangat menyita emosional pikiran kita, sehingga ditemukan kemudian ada bukti yang sengaja disimpan, Pak. Siapapun dia, baik penegak hukum ataupun masyarakat biasa, jika dia menghalang-halangi dalam rangka penegakan, udah mesti harus ditindak secara hukum. Jadi demikian Bang Bara Susilo, Jakarta Barat. Nah, ini saya bacakan juga dari sahabat kita Rian Dita. Wah, ini dekat nih, dari Serpong, Tangerang Selatan. Ya. Selamat siang Tirta Radio, kostum mantap. Bang, mau tanya, apa berdasarkan latar belakang terdakwa Jessica, apa juga bisa dijadikan bukti penyertaan dalam suatu kasus? Latar belakangnya. Dan bagaimana dengan Netflix sendiri?
apa bisa dikaitkan juga dengan kasus ini. Nah, saya tarik instrumennya dulu dalam di mana saat proses pemeriksaan di pengadilan saat itu, bahwa pihak penuntut umum menghadirkan salah seorang polisi Australia saat itu untuk menunjukkan bahwa ada 14 kasus Jessica di waktu Jessica saat itu ada di Australia dan menjadi mahasiswa di sana. Rupanya ada keterangan dari pihak polisi di sana mengatakan bahwa ada 14 kasus yang berbeda dalam rangka untuk menunjukkan bahwa saudara Jessica ini punya kelainan psikopat. Perlu saudaraku ketahui, Riandita, bahwa dalam kasus ini tidak boleh ada kaitan dengan peristiwa sebelum dan sesudahnya. Tidak boleh ada kaitannya. Jadi murni aransemen penegakannya adalah yang berkaitan, rangkaian peristiwa yang berkaitan langsung. Hakim pun tidak boleh dipengaruhi oleh peristiwa yang dulu. Nah, terlebih sekarang lahirnya rame-rame kembali seperti ini kan karena ada satu film dokumenter ya, yang dilakukan oleh Netflix ya, bahwa mengungkap peristiwa hukum dalam beberapa pandangan berbagai sudut, sehingga masyarakat ramai kembali untuk melihat kasus ini. Nah, jika dengan rangkaian peristiwa yang terjadi di film dokumenter yang berjudul Ice Cold itu ada sisi keadilan yang dicederai dalam wilayah sosial, dalam wilayah opini publik, dalam wilayah pendapat publik, itu sah-sah saja. Tetapi ini persoalan sudah lewat. Kasus ini tidak bisa dibuka kembali karena si terpidananya sudah menjalankan hukuman toh. Tidak bisa ini dibuka kembali dari awal toh. Karena pekerjaan para penyidik, para penegak hukum, sampai para hakim-hakim pada tingkatan tertentu, sampai pada level paling puncak, itu dia sudah final dan memberikan putusan yang menurut mereka adil, 20 tahun penjara. Jadi tidak bisa, karena tadi menemukan katakanlah novum, bukti baru, lalu ini bisa dibuka kembali. Jadi langkah Jessica yang belum dia lakukan sebenarnya haknya di negara ini cuma gerasi itu. Tapi kan tak mungkin Jessica lakukan dengan kuasa hukumnya, karena gerasi itu kan meminta pengampunan dosa, sementara si Jessica sendiri kan tidak merasa berdosa, maka harus diakui dulu dosanya, baru dia bisa melakukan gerasi. Tapi yang paling baik kalau menurut saya untuk menjaga atau menjawab kondisi stabilitas negara, saya harap ya pihak pemerintah, dalam hal ini presiden, memerintahkan lembaga hukumnya
seperti Kementerian Hukum HAM atau ya lembaga hukum lainnya untuk membentuk yang namanya tim, jika ini dianggap perlu ya, untuk menyelidiki sejauh mana keterlibatan atau kekeliruan para penegak hukum yang memeriksa saat itu dan yang menuntut saat itu dan yang mengumpulkan barang bukti saat itu, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan dakwaan sampai pada tingkat PK. Jika pemerintah menjawab keresahan masyarakat, ada krisis hukum dari masyarakat dinilai kepada para penegak hukum, maka jika negara menganggap perlu untuk melihat sebagai bentuk transparansi, karena kita negara hukum yang tadi berasaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka bentuk tim khusus. Apakah benar-benar para penegak hukum yang bekerja di tahun 2016 terlibat kepentingan atau persekongkolan? Yaitu kita kembali lagi kepada pemerintah itu sendiri. Yang jelas, kostum itu tetap pada prinsipnya kita selain melakukan konsultasi seputar hukum, kita juga pada prinsipnya ingin memberikan, membagi wawasan, membagi isi kepala kita, memberikan cahaya-cahaya penjelasan kepada kita semua, memupuk persaudaraan dalam keilmuan, dan menjaga marwah di mana hukum tetap ditegakkan sekalipun dunia akan runtuh. Dan kami tidak memihak pada satu sisi atau salah satu pihak. Kita tetap konsisten bahwa kebenaran harus tetap kebenaran harus tetap ada dalam ruang keadilan. Luruskan sesuatu yang lurus, bukan meluruskan sesuatu yang bengkok dan membengkokkan sesuatu yang lurus. Jadi kita tetap berpedoman kepada menjaga marwah kebenaran untuk menjadi tetap ada kebenarannya. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan setia kita, ya, yang datang dari pendengar radio, ya, sahabat-sahabat kita Radio Tirta. Oh, satu lagi ada pertanyaannya. Ini saya coba cari satu lagi pertanyaan. Ini datang dari saudari kita, sahabat kostum Gita Surya Ningtyas di Kebun Jeruk. Assalamualaikum Tirta Radio, salam kenal untuk kostum. Saya ingin tanya, apakah saat ini Jessica bisa terbebas dari hukumannya? Di mana saat ini kasusnya kembali viral dengan bukti-bukti yang baru yang terkuak? Sedikit banyak saya sudah jelaskan tadi saudaraku bahwa tidak ada pintu Jessica untuk bebas sebenarnya, kecuali grasi. Jadi tidak ada jalur untuk dibebaskan sekalipun ada bukti baru atau novum saat ini. Karena PK-nya saat itu, ya coba saat itu kalau ketika ada upaya banding, kasasi, bahkan PK-nya saat itu bisa viral seperti ini situasinya, oh saya rasa bebas dia itu. Tapi saya
lagi ingin bertanya itu. Jadi kenapa dia harus hadir hari ini barang ya? Jadi saya pikir saya jawab tadi untuk saudari kita Surya Ning Tias, saudari Jessica tidak bisa bebas sekalipun ada situasi seperti ini. Jadi itu saya bacakan tadi pertanyaan-pertanyaan yang paling bagus sekali ya, yang pertanyaan yang luar biasa kompeten dari sahabat-sahabat pendengar radio Tirta dan sahabat kostum. Dan saya juga ingin membacakan saja pilih-pilih ini banyak yang tidak ada pertanyaan, tapi ini nyapa-nyapa saja. Tapi oke lah, nyapa-nyapa. Fatur, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ini dari Yohana Margaret. Selamat siang Tirta Radio. Oh ya, mangga selamat siang juga. Fajri Jumarti Habibullah, ini lawyer juga nih, saya kayaknya tahu nih. Assalamualaikum abangku katanya. Waalaikumsalam Adinda. Jadi ini juga ada Rudi Susilo. Sukses acaranya bang, selalu update dengan masalah-masalah lagi diperhatikan kelayakan umum. Baik, itu tetap kita atensi ya, dengan situasi sesuai dengan waktu ya. Kita akan tetap itu demi memperhatikan kepentingan umum. Terus kemudian Linda Yulina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susi dari Susi is the best. Bapak Anom katanya, ya wes. Terima kasih. Itulah komentar-komentar ya, penjelasan. Inilah diskusi kita hari ini ya, dengan tema yang sudah disuguhkan oleh tim kreatif kita. Terima kasih tim kreatif ya, luar biasa ini. Krunya ini ada 10 orang nih, oh luar biasa. Terima kasih banyak, ini pemilihannya sungguh luar biasa, walaupun membuat saya pusing sedikit gitu kan, dengan judul-judul dan temanya. Baik, terima kasih. Demikian acara kostum konsultasi seputar hukum bersama kami. Tetap kita menjaga keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.